Oktober, November, Desember. Beberapa kabupaten kota bahkan provinsi persaingan pemilihan kepala daerah, masing-masing punya calon, masing-masing punya orang pilihan. Wa kulli mujahidin lillah. Kalau masalah kening ustadz ditembak itu tak apa-apa. Ini dipoto, dipostingnya pula di FB. Keluar komennya sih, siapa yang berani menembak kening Ustadz Somad gitu. Dulu kita di mana-mana cuci tangan untuk makan. Sekarang tak beberapa kali cuci tangan. Makan tetap juga 3 kali. Oleh sebab itu maka ini tradisi menghidupkan agama ini, bahwa pandemi COVID-19 tidak mengurangi aktivitas kita. Disitulah letak keimanan, disitulah letak kekuatan. Makanya dari mulai kabupaten, lalu kemudian provinsi, turun ke bawah tingkat kecamatan, musabaqah tilawatil Quran ini menjadi kebanggaan kita. Dan Kepulauan Riau tetaplah menjadi orang yang religius, nasionalis, berbangsa, bermelayu, berindonesia, beragama. Dari zaman berzaman tetap dipertahankan ini. Bagaimana orang Kepulauan Riau siap mempertahankan ini? Melayu akan tetap jaya kalau dia masih bersanding dengan Islam. Melayu adalah Islam. Melayu tanpa Islam hilang menya, tinggal layunya saja lagi. Mana kerajaan-kerajaan yang hebat-hebat itu? Malaka, Islam. Langkat, Islam. Riau Lingga, Islam. Siak Sri Indrapura, Islam. Pelalawan, Islam. Serdang, Islam. Melayu Delhi, Islam. Oleh sebab itu kalau sampailah kita kehilangan kekuasaan, kehilangan agama, apalagi yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah bapak ibunya sudah selamat. Bapak ibunya sudah selamat. Yang hadir ini insya Allah istiqamah dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin. Tapi anak-anak kita, kepala dia ini akan diserang dari berbagai arah. Datang serangan narkoba, datang serangan game online, datang serangan PlayStation. Malam tadi pengajian di Masjid Ar-Rahman Batam, datanglah pertanyaan di kertas, hampir tak jadi saya baca, malu saya membacakannya. Pertanyaannya dari seorang ibu-ibu, istri perempuan. Ustadz Somad, apa doanya supaya suami saya berhenti main game online? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Untung malam tadi itu tak ada Pak dan rem dengan Pak dan Lanal. Kok ada? Tak saya jawab, serahkan aja dengan bapaknya. Bukan anak-anak lagi, bukan anak muda yang kecanduan main game online ini. Ayah, bagaimana anaknya? Kalaulah orang tua saja kecanduan game online, bagaimana dengan anak-anak remaja kita? Oleh sebab itu maka ini membuktikan bahwa sedewasa apapun orang, dia tidak bisa mengontrol dirinya. Maka kita mesti ada berjamaah dalam rangka watawasau bil haq watawasau bisab, saling nasihat menasehati. Malam ini kebetulan saya yang ingat, saya yang diminta untuk menyampaikan nasihat, tapi besok boleh jadi saya lupa, saya silap, saya khilaf, saya salah. Maka datang jamaah mengingatkan saya, datang Pak Gubernur mengingatkan saya, datang Pak Sekda mengingatkan saya. Karena masumiyal insanu bi insanin illa linisyanihi. Tidaklah manusia itu disebut dia manusia melainkan karena lupa, silap, khilaf, salah. Manusia diambil dari kata nasia, lupa. Maka orang yang lupa itu diingatkan lagi. Ada momennya momen 17 Agustus diingatkan. Ada momennya momen hari jadi Kepulauan Riau yang ke-18 diingatkan. Ada momen nuzul Quran diingatkan. Ada momen Maulid Nabi diingatkan. Kemarin momen 10 Muharram Hijrah diingatkan. Habis Muharram sekarang sudah masuk 3 Safar malam ini. Habis Safar Rabiul Awal Maulid Nabi diingatkan. Momen-momen itu sesungguhnya adalah momen saling ingat mengingatkan. Maka mari saya ingatkan, bangkitkan semangat beragama kita. Tadi siang kami membagi-bagi beras. Di Riau, Kepulauan Riau ini ada namanya Paskas,
pakai baju paskas saya tadi, paskas, pasukan amal soleh. Pasukan amal soleh membagi-bagi beras. Singgahlah kami tadi di pulau apa namanya tadi, Bu ya? Hah? Pulau Gara, Pulau Buluh. Sampai di sana kami membagi beras. Ada seorang ustadz yang berdakwah, membangun pesantren, membangun masjid. Saya sangka orang Melayu, saya sangka orang Riau, saya sangka orang Kepulauan Riau. Rupanya orang Jakarta yang dulu datang berdakwah, mengajar mengaji, masyarakat di sana tidak mengizinkannya pulang. Saya tak pulang-pulang sampai sekarang Pak Ustadz, membawa anak istri mendidik. Maka saya katakan, inilah yang sebenarnya dakwah itu, mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Abdul Somad berceramah di masjid, gegap gempita di stadion 100.000 orang. Tapi bagaimana yang berada di pulau-pulau sana? Oleh sebab itu jenguk ke sana. Kalau sanggup datang ke sana, jenguk mereka, datang. Tadi beliau menunjukkan, Ustaz Somad ini untuk tolong Ustaz injakkan aja kaki ke rumah. Tapi mau cepat, karena saya mau ke Tanjung Pinang lagi, kata saya. Tolong Ustaz injakkan aja kaki ke rumah ini, asrama putri ini, supaya barokah. Ustaz naik ke atas, bacakan Fatihah, berdoa sekali. Ayolah, naik saya ke atas. Rupanya beliau mau ngajak makan. Saya tengok piring-piring belah siap. Menyesal pula saya tak mau. Nah, akhirnya saya bilang baca Fatihah aja. Akhirnya kami lanjutkan. Sebelum turun kami ke bawah naik speed, beliau tunjukkan, ini tanah Pak Ustadz, dari tepi jalan sampai ke pokok kayu besar itu sudah dibebaskan Ustadz, sudah dibeli, tinggal lagi bangunannya. Kami perlu semen, kami perlu batu bata. Saya sampaikan ini kepada orang Kepulauan Riau. Segera datang ke pulau itu, cari cerita saya ini, tanya berapa semen, berapa batu bata, berapa batu, berapa pasir, berapa yang perlu. Tapi bantu, jangan cuma ceritanya, tanya aja, bukan. Yang pula datang ke sana, selfie habis itu balik, nah. Inilah kami tadi membawa beras, at'imit ta'am. Kita bertanggung jawab, setiap anak negeri Jati Melayu yang ada di pulau-pulau ini, kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah saya kalau ditanya nanti di padang mahsyar, "Hai Abdul Somad, anak pulau-pulau itu sudahkah kau sampaikan Abdul Somad?" Sudah kusampaikan ya Allah pada hari jadi Kepulauan Riau yang ke-18, ditonton oleh mereka semua. Dah, lepas saya dah. Latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Segala nikmat yang diberikan Allah akan ditanya. Raja Ali Haji sudah selesai masanya. Dia sudah menghadap Allah, tapi karya-karyanya masih dikaji. Gurindam 12 masih dibaca, Bustanus Salatin masih diteliti, manuskripnya sampai ke Leiden Belanda. Kita, apa yang kita lakukan kalau kita mati? Beratus tahun beliau sudah meninggalkan kita, tapi masih disebut namanya malam ini. Kita kalau mati masih ada orang menyebut kita. Kalaupun disebut, hendaknya disebutlah dalam kebaikan-kebaikan, insyaallah. Amin. Jangan sampai disebut karena kita Qarun, jangan sampai disebut karena kita Fir'aun, jangan disebut karena kita Namrus, tapi disebutlah karena perjuangan yang pernah kita buat. Ditengok orang masjid, ingat orang nama kita. Dilihat orang ada tempat pondok pesantren pendidikan anak-anak, ingat orang. Walaupun kita beramal tak perlu dikenang orang, karena ada satu catatan yang tak pernah luntur, tak pernah hilang. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Pertama, kekuatan tentara menjaga benteng pertahanan Republik Indonesia. Yang kedua, agama menjaga benteng batin spiritual keyakinan. Sekali la ilaha illallah, sampai mati, sampai hari kiamat tetap la ilaha illallah. Wa in qutti'ta au hurrikta, walaupun kau dipotong-potong, disayat-sayat, dibakar, dicongkel biji matamu, tetap keluar dari mulutmu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ketiga, tak ada gunanya punya benteng tentara yang kuat, agama yang kuat, kalau kita cakar-cakaran berkelahi. La tanaza'u, jangan kamu berkelahi. Fatafshalu, sekuat apapun kamu akan gagal. Wa tazhaba rihukum, kamu akan kehilangan semangat.
Belanda tahu itu. Belanda tahu orang Aceh kuat. Belanda tahu orang Sumatera Utara hebat. Belanda tahu orang Melayu punya kerajaan yang hebat dan kuat. Tapi dia tahu ada pintu untuk merusaknya. Lewat apa? Divide et impera. Adu domba. Dilaga bersama keluarga-keluarga penguasa. Dilaga antara orang kaya. Akhirnya ketika kita berlaga, maka disitulah musuh akan bermain. Setan pun kerjanya juga begitu. Inna syaitana qad ya'isa an ya'budahul musallun. Setan sudah putus asa melihat orang kalau dia sudah sholat. Orang Kepulauan Riau yang sholat di masjid, di surau, dilanggar di musola, setan putus asa, tak diajaknya lagi untuk menyembah dia. Tapi walakin fit tahrish, ditanamkannya permusuhan. Maka momen yang ketiga adalah dalam rangka hari jadi Kepulauan Riau yang ke-18, mari tetap jaga persatuan, kesatuan, keamanan, ketentraman. Apalagi bulan-bulan ke depan ini adalah bulan-bulan yang menggetarkan. Digetarkan dengan Covid. Alhamdulillah kita bersatu melawan Covid. Oktober, November, Desember, beberapa kabupaten kota bahkan provinsi persaingan pemilihan kepala daerah, masing-masing punya calon, masing-masing punya orang pilihan. Jangan gara-gara ini lalu kita menjadi retak hubungan. Jangan gara-gara ini imam masjid menjadi itu terus ayatnya. Qul wallahu ahadunillahu samad. Maghrib itu, salat Jumat itu, salat Isya itu, rupanya nama calon itu Ustadz Abdul Somad. Oleh sebab itu maka ini sekedar contoh perumpamaan saja. Kita tidak lagi tinggal di negara kerajaan monarki. Kalau kerajaan meninggal ayah naik anak, meninggal anak naik cucu. Tapi kita setelah berdaulat menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, kerajaan-kerajaan Melayu tahun 1946 datang ke Yogyakarta, jumpa dengan Insinyur Soekarno, mereka berdaulat. Orang Melayu cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Wa kulli mujahidin lillah.